Di tengah anggapan wanita kurang peduli terhadap teknologi, Narendra Dewi justru tampil beda. Narendra aktif menggunakan internet dan media sosial untuk berjualan. Dengan penghasilan per bulan antara 50 hingga 100 juta rupiah, kini Narendra punya 4 karyawan. Narendra juga tidak lagi menangani pemasaran online bisnis kartun luriknya dan cukup mempercayakan kepada seorang karyawan. Bagi Narendra, para pelanggan setia merupakan salah satu penopang utama bisnis online-nya. Aktif memasarkan produk di dunia maya bagi Narendra sama artinya dengan aktif mengikuti perkembangan teknologi dan tren bisnis di internet maupun media sosial. Mbak Naren ini kan juga banyak ikut pameran ya. Iya. Nah, pada saat ikut pameran begitu ya, katakanlah 3 hari, 4 hari. Nah, itu bagaimana respon pembelinya? Apakah masih lebih banyak kalau jualan online atau ternyata ruangnya jauh lebih besar atau keuntungannya jauh lebih besar kalau pameran begitu? Kalau beda-beda sih Mbak. Terkadang kalau pameran itu kita lihat potensinya juga. Kadang kalau pameran itu juga pernah sepi karena di daerah kayak gitu kan. Tapi kalau di kota-kota seperti Jakarta itu insya Allah alhamdulillah selama ini selalu baik. Hasilnya bagus kayak gitu. Karena memang potensi pembelinya juga lebih besar. Oke. Gitu. Yang Anda pakai sekarang ini bagian atasnya kan lurik ya? Iya. Tapi bagian bawahnya Ini kan dari, maksudnya kombinasi begitu ya? kombinasi, iya. Ini kebetulan dari sesama teman pengrajin UKM juga. Jadi kita pernah ketemu di pameran, kemudian saya minta kerjasama bareng gitu. Jadi saya minta tolong dibuatkan kain coraknya motifnya tie-dye jemputan. Jadi warna alam tapi konsepnya. Kalau dengan warna alam itu kalau misalnya pencucian itu kan juga tidak akan mudah luntur, jadi lebih awet dibanding sintetis. Ternyata dengan strategi itu konsep pakaian saya dengan kombinasi lurik dan warna alam tie-dye itu bagus responnya. Jadi dan juga unik. Intinya ini bukan kalau kita misalnya ke Kalu gitu ya, itu yang ada itu bukan hanya lurik ya ternyata ya. Iya, karena kita memang basicnya kalau itu kan dikreasi kain, kreasi kain lurik. Jadi bukan hanya lurik sendiri yang saya jual, saya bukan hanya menjualkan kain lurik pengrajin saya, enggak. Tapi saya juga mengkreasikan motif kain lurik seperti apa, saya pengen seperti apa supaya bisa matching dengan produk yang saya hasilkan. Jadi misalnya kan produk yang kami itu ada selain dari kain, pakaian, kemudian ada shawl, pasmina, sama tas. Oke. Dan yang paling laris biasanya? Pasmina dan tas rajutnya. Tas rajutnya itu bedanya karena kita dalamannya menggunakan kain lurik. Jadi itu yang membedakan kita dengan yang di pasaran yang selama ini ada. Oke. Gitu. Nah kalau Anda ini kan berbisnis sendiri ya? Sama suami sekarang. Berdua iya, dengan suami. Nah, berarti suami sudah meninggalkan pekerjaan. Sudah lama. Jadi sejak tahun 2011 itu 4-5 bulan berjalan gitu kita ternyata saya kok susah ya sendirian kayak gitu. Jadi saya pengen suami itu juga jalan bareng supaya kalau misalnya fokus siapa tahu bisa menjadi ladang penghasilan baru seperti itu, kita berdua di rumah bisa kerja bareng. Nah suami setuju alhamdulillah dan kita berdua jalan bareng. Berarti dari modal 5 juta dulu 2011 sekarang omsetnya berapa per bulan? Kalau di rata-rata ya Mbak Naren? Itu antara 50 sampai 100-an juta per bulan. Oke, alhamdulillah ya. Bisa lah untuk makan hidup sehari-hari. Ya iyalah 50 sampai 100 juta begitu. Nah kemudian biasanya apa kesulitannya ya kalau jualan online begitu? Apa pengalaman Anda selama kalau ini? pengalamannya pada awalnya atau sekarang? Kalau awalnya dan sekarang apa bedanya? Kalau pada awalnya kan kita create market ya, untuk mengenalkan Kalu sendiri itu kita harus banyak pameran. Memang pada awalnya kita sasarannya pameran perjalanan 2011, 2012 itu pameran terus kita. Tapi selang 2013 akhir 14 itu kita sudah ajak di online, sudah mulai create marketnya terbentuk. Oke, pasar sudah ada Sudah lah ada, ya. Nah kalau sudah. sekarang? Kalau sekarang biasanya kalau misalnya kesulitannya malah kendalanya di produksi. Permintaannya sudah banyak, produksinya kurang. Jadi itu kendala kita di SDM-nya.
gitu. Jadi permintaannya sudah tercipta, tapi keterbatasan barang itu yang membuat kita terkadang sulit untuk memenuhi permintaan pasar. Tapi udah dengan senyum yang lebih lebar ya. Ah, Kalau dulu kan cari alhamdulillah. pelanggan, kalau sekarang wah sulit memenuhi permintaan pelanggan begitu ya. Iya. Nah, ke depan nih apa? Apa yang akan menjadi sesuatu yang lebih unik, yang lebih baru yang akan diberikan oleh Kalu? Kalau untuk lebih uniknya, sementara ini kita sudah menciptakan memang produk-produk yang berbeda dengan pasaran. Kalau kedepannya sih sebenarnya kita lebih pengen mengembangkan market aja sebenarnya, pengembangan pasar supaya Kalu itu bisa berada di kota-kota lain, nggak cuma di Jogja aja sebagai kotanya sendiri. Oke, nah kalau berbagi tips dengan perempuan lain yang memang ingin mencoba usaha, menambah penghasilan untuk keluarga dan ingin bisnis melalui online ya, apa tips yang Mbak Naren berikan? Yang pertama sih jangan takut untuk mencoba ya kalau untuk Rasa berbisnis takutnya online. itu ya. Iya, karena memang ketika mau mulai usaha itu kadang bingung. Apa ya yang mau dilakukan atau yang diusahakan atau yang mau dijual apa itu kadang bingung kita sendiri, ada nggak gitu. Ya intinya mencoba dulu, pasti nanti ketika mencoba hasilnya sudah ada, insya Allah lebih berani lagi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau namanya perempuan itu memang harus berbagi kerjaan dengan rumah tangganya. Kita harus pintar-pintar bagi waktu antara anak, kerjaan rumah tangga dan online-nya. Oke, Gitu. kalau gitu. Baik, Mbak Naren terima kasih telah berbagi cerita di sudut pandang. Iya, terima kasih sekali Mbak Vivi. Kalau mimpi saya sih sebenarnya saya berharap di setiap kota kabupaten atau kecamatan bahkan ada akademi berbagi ya.